Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dalicia Daniar Abida dari Prodi Manajemen 7B Pagi. Di sini saya akan menjawab soal-soal dari UAS mata kuliah Seminar Manajemen Bisnis yang diampu oleh Pak Reski. Berikut ini adalah soalnya. Yang pertama, apa yang menjadi penawaran dari bisnis Anda yang dijalankan oleh manajemen 7B Pagi, yaitu nasi coklat gigu? Nah, kami manajemen bisnis 7B ini memberikan penawaran yaitu solusi lapar saat di kampus dengan produk nasi coklat yang siap santap dengan harga yang pas di kantong mahasiswa maupun pelajar di sekitarnya. Selain itu juga porsinya yang cukup mengenyangkan untuk kita semua, dan juga rasanya yang ada ori, pedas, dimana rasa pedas itu kan banyak dari kalangan remaja menyukai rasa pedas. Soal yang kedua, bagaimana proses pemilihan bisnis yang dipilih saat ini? Mengapa Anda menentukan bisnis ini? Kami memilih bisnis nasi coklat ini karena kami melihat bahwa masih banyak mahasiswa pagi yang belum sempat untuk melakukan sarapan atau breakfast. Nah, jadi pada jam pertama selesai, pasti mereka akan merasa lapar, dan dari segi kantin pun masih dalam proses perbaikan. Nah, di depan kampus juga masih sedikit pedagang yang berjualan. Untuk itu kami memilih untuk membuat bisnis yang dibutuhkan konsumen, yaitu nasi coklat gigu dengan harga yang murah. Lanjut nomor 3, sesuai dengan analisis konsumen, siapa saja yang menjadi target pasar bisnis Anda? Nah, berdasarkan alasan yang menentukan bisnis ini dalam lingkup kampus, maka target pemasaran kami yaitu para mahasiswa, dosen, dan juga pelajar yang ada di sekitar UMAHA. Nah, namun selain itu kami juga memperluas pasar dengan menambah targetnya yaitu kepada para tetangga, para adik-adik kelas, para teman. Lanjut soal yang keempat, yaitu siapa yang menjadi kompetitor bisnis Anda, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kompetitor bisnis nasi coklat gigu secara langsung memang tidak ada seseorang yang memproduksi sama, yaitu nasi coklat. Namun ada kompetitor bisnis yang secara tidak langsung dalam lingkup kampus UMAHA, yaitu kantin SMP YPM yang juga target mahasiswa dan guru yang menjadi target sasaran mereka. Nah, meskipun berbeda produk yang dijual, tapi targetnya itu sama, yaitu pelajar yang ada di sekitarnya. Nomor 5, hal apa saja yang telah dilakukan untuk menambah jumlah pelanggan baru atau bahkan mempertahankannya? Untuk menambah dan mempertahankan pelanggan, ada beberapa strategi yang dilakukan, yaitu yang pertama, memproduksi sesuai dengan takaran awal atau resep awal, sehingga rasa tidak akan berubah. Kemudian yang kedua, dengan menambahkan varian-varian baru, yaitu seperti jamur mix ayam, atau bisa dengan jeroan, ati, dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu dengan melakukan promosi dan membuat konten di sosial media, baik Instagram maupun TikTok, untuk menambah pelanggan baru dalam lingkup online tentunya. Oke, lanjut nomor 6. Berapa jumlah pelanggan yang Anda miliki saat ini? Dan berapa jumlah pelanggan yang melakukan repeat order? Nah,
Jumlah pelanggan yang kami miliki saat ini yaitu sekitar 70 pelanggan. Nah, dari 70 pelanggan tersebut, di antaranya itu adalah mahasiswa, dosen, teman-teman di rumah, juga para tetangga. Nah, dari 70 pelanggan tersebut, ada sekitar 40% dari 100 orang yang melakukan repeat order nasi coklat gigi kami. Dan karena mungkin masih baru ya, jadi masih sedikit, sekitar 40% orang yang melakukan repeat order. Lanjut soal yang ketujuh, bagaimana peranan digital marketing dari bisnis Anda dan seberapa efektif pelaksanaannya? Nah, kami menggunakan digital marketing sebagai media promosi dengan memposting pamflet informasi bisnis dan membuat konten-konten video usaha kita agar menambah daya tarik pelanggan. Nah, manfaat yang didapatkan yaitu yang pertama, menjangkau target lebih luas lagi dari sebelumnya. Kemudian yang kedua, mempermudah meningkatkan penjualan. Yang ketiga yaitu menghemat biaya promosi, karena kita melakukan promosi melalui akun sosial media kita masing-masing. Dan yang ketujuh, berapa banyak pelanggan yang dapat diperoleh dari marketing, baik yang konvensional maupun digital marketing. Kami mendapatkan pelanggan dari marketing konvensional atau secara langsung dan digital marketing. Nah, dari keduanya kami mendapatkan pelanggan yang sama-sama banyak. Dalam 2 minggu awal penjualan kami berjualan dengan menawarkan produk kepada mahasiswa yang secara langsung, disebut sebagai direct selling. Nah, dalam 2 minggu akhir kami mulai memanfaatkan sosial media dengan baik sehingga mendapatkan pelanggan tanpa menawarkan produk secara langsung atau tanpa melakukan direct selling. Kita hanya menunggu pesanan datang atau bisa disebut pre-order ya, secara online. Kemudian soal yang ke-9 yaitu pemasaran mana yang kalian rasa lebih efektif oleh bisnis Anda dan mengapa? Jelaskan argumentasinya. Menurut saya, pemasaran yang efektif dan efisien dalam bisnis nasi coklat gigi ini adalah pemasaran melalui digital marketing. Karena dengan sosial media, kami tidak perlu melakukan direct selling atau menawarkan produk secara langsung kepada konsumen yang membutuhkan waktu, tenaga yang kita miliki akan berkurang. Nah, dengan digital marketing, kita hanya memerlukan smartphone dan internet untuk menawarkan produk kepada konsumen kapanpun dan dimanapun. Juga dapat memperluas segmentasi pasar, yang dimana kita sebelumnya hanya melakukan di daerah sekitar-sekitar saja. Mungkin dengan digital marketing akan mendapatkan target pasar lebih luas lagi. Lanjut soal yang ke-10, yaitu proses negosiasi apa yang sudah dilakukan agar bisnis yang Anda lakukan berjalan di tahap-tahap awal. Nah, proses negosiasinya yaitu yang pertama dengan cara menyampaikan informasi dengan baik dan jelas kepada para konsumen. Kemudian yang kedua, mengutamakan kepuasan pelanggan bukan hanya karena uangnya. Kemudian yang ketiga, pembicaraan yang bersifat bisnis, jadi tidak bertele-tele. Kita akan melakukan pembicaraan atau mengobrol kepada konsumen, bertanya-tanya mengenai bisnis, bukan hal lain. Dan soal yang 11, pengelolaan keuangan bagaimana yang Anda terapkan pada usaha tersebut sehingga efektif dan efisien.
Nah, cara pengelolaan kami yaitu yang pertama menetapkan target keuangan, dan yang kedua membuat anggaran perusahaan, yang ketiga memanfaatkan laba untuk pengembangan bisnis nasi coklat gigi, dan yang keempat membuat laporan keuangan dengan baik. Soal yang ke-12 yaitu resiko apa saja yang dihadapi oleh bisnis Anda dan bagaimana cara mengatasinya. Resiko yang dihadapi oleh bisnis kami, cara mengatasinya yang pertama yaitu perubahan permintaan produk yang dijual. Nah, dalam 1 minggu mungkin banyak orang yang melakukan pembelian secara berkala, kemudian dalam minggu kedua itu terjadi penurunan. Kemudian yang kedua masalahnya itu yaitu kegagalan mengelola keuangan. Yang ketiga, kegagalan mengelola bisnis yang efektif dan efisien. Cara-cara mengatasinya masalah tersebut yaitu dengan cara kita melakukan evaluasi setiap minggunya terkait apa saja hal-hal yang kita alami terkait bisnisnya, entah keuangan, pemasarannya, operasionalnya. Kita akan mengevaluasi semua itu, apakah persediaannya cukup, apakah keuangannya mengalami penurunan, apakah pemasarannya mengalami kesulitan juga. Kita akan melakukan evaluasi dan mencari solusi secara bersama-sama. Dan soal yang ke-13, bagaimana gambaran umum tentang struktur organisasi pada usaha nasi coklat gigi ini. Nah, gambaran umum struktur organisasi nasi coklat gigi ini yaitu terdapat 17 anggota atau karyawan. Nah, dari 17 anggota itu dibagi menjadi 4 divisi. Divisi yang pertama yaitu SDM atau sumber daya manusia, di mana terdapat 3 orang karyawan yang di dalamnya untuk mengelola keuangan untuk mengelola sumber daya manusianya. Nah, kemudian yang kedua yaitu pada divisi keuangan. Divisi keuangan terdapat 5 orang untuk mengatur keuangannya. Dan yang ketiga divisi pemasaran. Divisi pemasaran terdapat 5 orang juga untuk mengelola target pasar dan mengatur segala tentang promosi dan lain-lain. Kemudian struktur yang keempat yaitu divisi operasional. Terdapat 3 orang yang bertugas dalam divisi operasional atau bisa dibilang produksi, bagian produksi. Lanjut soal nomor 14. Bagaimana kondisi perkembangan bisnis kalian saat ini? Dengan adanya digital marketing dan pengelolaan bisnis yang dilakukan cukup baik, bisnis nasi coklat gigi kami ini berkembang dengan sangat baik, apalagi dalam kalangan dosen. Bisnis nasi coklat kami telah mendapatkan pesanan untuk acara seminar oleh dosen, dan itu dapat mengembangkan bisnis kami, di mana akan menjadi tempat promosi bagi kami dengan melakukan branding di dalam produknya dan juga memberikan kemasan yang baik. Soal yang ke-15 yaitu bagaimana prospek bisnis Anda. Ya, prospek atau peluang bisnis kami untuk masa yang akan datang dengan mendapatkan gambaran akan meningkat dengan berjalannya digital marketing yang kita lakukan, di mana target pasarnya adalah dosen dan mahasiswa sudah kita lalui.
dan kedepannya akan lebih banyak lagi, yaitu organisasi-organisasi lain seperti perkumpulan arisan, teman-teman, alumni dari mahasiswa UMAHA, dan lain-lain. Dan soal ke-16 yaitu akan dibawa kemana bisnis Anda ini dan apa keinginan Anda di masa depan terkait bisnis ini. Nah, meskipun bisnis ini merupakan tugas mata kuliah seminar manajemen bisnis di semester 7, kami ingin untuk kedepannya akan terus berjalan dengan gambaran memiliki unit toko yang kita gunakan untuk mengelola bisnis ini. Dan selain berdonasi zakot juga, kita akan menambahkan variasi-variasi lain atau menu lain yang ada dalam toko tersebut, seperti menu camilan atau gorengan yang beragam, juga minuman. Camilan-camilannya juga seperti yang kekinian atau modern, bisa dibilang lumpia kering, dumpling, dimsum, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.